Ya, Ibu nggak perlu masuk. Siswa yang penting sekarang dulu, Bu. Karena apa ini pokok bahasannya ini, materinya ini untuk siswa, Bu. Iya. Halo, selamat pagi anak kami. Halo. Halo. Halo, Pak. Iya, selamat pagi anak-anak kami semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Iya, kita mulai MPLS kita hari kedua ya. Supaya semuanya anak-anak kami standby. Halo? Bisa suara saya dengar? Halo, Pak. Bisa kedengaran, Pak. Iya, kita cek dulu satu persatu anak-anak kami, kita absen ya. Roni Simalango. Hadir, Pak. Ya. Imam Stanggang. Hadir, Pak. Yostua Sihotang. Hadir, Pak. Sabili Simarmata. Hadir, Pak. Sudiarto Simarmata. Hadir, Pak. Hotmida Sihotang. Halo, Hotmida Sihotang. Bisa suara saya dengar, Hotmida? Bisa, Pak. Iya. Kemudian Rafael Sihotang. Hadir, Pak. Ya, baik. Pagi ini Bapak berharap semua anak kami dalam keadaan sehat. Dan tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Halo, anak-anak kami? Halo, Pak. Ya. Pagi ini di MPLS ya, masa perkenalan lingkungan sekolah yang hari kedua, Bapak akan bawakan materi wawasan wisata Mandala. Coba anak-anak kami dengarkan dulu. Rifael Sihotang, coba diulangi apa yang Bapak sampaikan. Iya, saya ulangi. Pagi ini materi yang Bapak akan sampaikan yaitu wawasan wisata Mandala. Coba Yestua Sihotang, ulangi dulu yang Bapak sampaikan. Pagi ini Bapak akan menjelaskan Yayasan Mandala. Ya, wawasan wisata Mandala. Ya, Bapak mulai secara harafiah bahwa wawasan wisata Mandala dapat diartikan sebagai pandangan atau sikap hidup yang mendalam terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan sekolah yang dimaksud bukan hanya lingkungan secara fisik. Nah, kalau dikatakan secara fisik, yaitu gedung sekolah secara keseluruhan ya. Nah, tetapi juga lingkungan sosialnya. Artinya ada interaksi antara siswa dan guru. Jadi, bahwa sikap hidup yang mendalam itu terhadap lingkungan pendidikan itu mencakup dua aspek, yaitu secara fisik, yaitu keseluruhan bangunan yang terdapat di dalam lingkungan sekolah, dan juga lingkungan sosial, yaitu interaksi antara siswa, guru, dan masyarakat di sekitarnya. Nah, saya sampaikan bahwa wawasan itu
mengandung pengertian suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan wiyata itu pendidikan. Mandala itu tempat atau lingkungan. Iya, jadi barangkali anak-anak kami sudah sering mendengarkan ini ya. Bukan bahasa baru lagi ini. Nah, cuman kenapa ini menjadi sangat penting? Nah, karena sebagai warga sekolah, kita harus mengetahui apa dan bagaimana yang ada di sekitar kita. Tadi Bapak sampaikan, bukan hanya fisik atau bangunan yang bisa kita harus tahu di sekolah kita, tetapi keseluruhan termasuk interaksi antara guru dan siswa, kemudian antara sekolah dengan orang tua atau masyarakat. Nah, kemudian bahwa proses seorang siswa untuk bisa memiliki wawasan wiyata mandala harus melalui 3 tahap. Yang pertama harus mengetahui tempat guru di mana, mengetahui tempat perpustakaan di mana. Nah, itu juga anak kami harus perlu ketahui. Supaya apa? Supaya anak-anak kami semakin ada tumbuh rasa mencintai, memiliki di antara sesama di sekolah. Nah, kemudian yang kedua harus mengenal. Nah, tadi kalau setelah siswa mengetahui tempat perpustakaan, siswa harus mengenal apa yang terdapat di dalam perpustakaan. Nah, jadi tidak cukup hanya mengetahui ya. Jadi kalau nanti kita sudah bisa masuk bertatap muka seperti biasanya, maka anak-anak kami harus mengetahui di mana letak perpustakaan, di mana letak kantor kepala sekolah, di mana letak daripada kantor guru, dan di mana tempat lab masing-masing jurusan. Nah, kemudian harus mengenal apa isi daripada yang terdapat di ruangan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, mencintai. Nah, tentu setelah kita mengetahui, kemudian mengenal, maka akan tumbuh rasa mencintai. Siswa dapat memberikan penghargaan terhadap teman-teman yang lain. Mencintai berarti siswa harus mengunjungi perpustakaan. Ya. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang, maka tidak hanya cukup untuk kata mencintai, harus mengunjungi, harus mendatangi. Kemudian kita harus saling memanfaatkan serta menjaga kebersihannya. Nah, itu jadi secara komprehensifnya kalau kita sudah mengetahui, kemudian mengenal, maka akan tumbuh rasa mencintai. Nah, kalau sudah mencintai berarti kita harus menjaga, merawat. Bisa paham kan anak kami kan? Tidak bisa dengar suara Bapak. Rifael? Bisa, Pak. Iya, baik. Nah, itulah ada 3 proses yang harus dilalui oleh seorang siswa untuk bagaimana memiliki wawasan wiyata mandala. Ya. Jadi mengetahui, mengenal, dan mencintai. Nah, kemudian Bapak lanjutkan bahwa dengan wawasan wiyata mandala yang kita miliki, maka peran siswa itu dituntut. Yang pertama, terhadap sekolah, kita harus menjaga kebersihan. Tidak merusak. Nah, jadi nanti kami harapkan anak kami yang sudah mendaftarkan diri di SMK Negeri 1 Parian, kita harus menjaga kebersihan di semua lingkungan sekolah. Dengan tidak merusak. Ya, tentunya nanti setelah kami masuk
di SMK kita bertatap muka biasa, maka dengan wali kelas sebagai orang tua di sekolah akan memberikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap kelas. Nah, kemudian peran yang kedua, bahwa kepala sekolah dan guru sebagai pemberi daripada amanat di sekolah, siswa harus mematuhi. Ya, jadi siswa harus patuh terhadap semua aturan yang ditetapkan di sekolah. Harus menghormati kepala sekolah, menghormati guru, dan harus sopan, patuh terhadap semua tugas yang sudah diberikan. Bisa didengar suara saya? Ajat Sihotang? Ajat Sihotang? Roni Simalango? Bisa, Pak. Iya, baik. Jadi tadi saya sampaikan peran siswa itu setelah mengetahui lingkungan sekolah, tadi menjaga kebersihan, kemudian mematuhi semua peraturan yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, peran siswa yang ketiga, harus menjaga sopan santun antar sesama siswa, ya, saling membantu dalam berbagai kesulitan. Nah, tentunya tadi kan setelah mengetahui, mengenal, dan mencintai, maka sama siswa harus saling membantu, saling mencintai. Nah, kemudian peran siswa yang terakhir, yang keempat, bahwa siswa harus mengikuti dengan sepenuh hati semua kegiatan di sekolah. Saya ulangi, peran siswa yang ketiga, semua siswa semua kegiatan dengan sepenuh hati yang ada di sekolah kita. Jadi contoh, kalau sekolah sudah menerapkan eskul, kalau sekolah sudah menetapkan atau memutuskan melaksanakan eskul, maka semua anak-anak wajib untuk mengikuti. Bisa anak kami Sabili dengar Bapak? Bisa, Pak. Iya, baik. Ya. Jadi ada tadi 4 peran daripada anak-anak kami setelah berada di lingkungan SMK Negeri 1 Harian, ya. Ada 4 perannya. Nah, ini kami Bapak Ibu guru berharap peranmu ini harus kamu laksanakan. Ya. Pertama tadi dengan menjaga kebersihan, tidak merusak. Yang kedua, harus patuh terhadap semua warga di sekolah kita, baik ya, kemudian saling menjaga, saling membantu terhadap teman-teman, dan peran yang keempat, bahwa siswa wajib mengikuti semua kegiatan yang ada. Bapak tadi sampaikan, kalau sekolah sudah memutuskan untuk melaksanakan ekskul, maka tidak ada kata tidak ikut di dalamnya. Semua siswa kami wajib untuk melaksanakan ekskul yang dimaksud. Bagaimana, Bu Naman? Bisa Bapak dengar? Halo, Bu Naman? Sudiarto? Coba dihidupkan dulu audionya. Ya, itu baru hidup.
Dengar Bapak? Bisa, Pak. Iya. Roni Simalango? Ini audionya Bisa, Pak. baru hidup. Mati lagi. Bisa, Pak. Ya. Nah, tentunya dengan anak-anak kami mengetahui bagaimana keadaan sekolah kita, maka Bapak berharap ke depannya setelah nanti situasi dan kondisi di negara kita sudah pulih dari COVID-19, ya, tentunya kami bisa menerapkan bagaimana mengenal lingkungan sekolah yang sebenarnya. Ya, jadi saya katakan secara sederhana bahwa wawasan Wiyata Mandala itu dapat diartikan sebagai pandangan atau sikap hidup, ya, yang mendalam terhadap sesuatu keadaan. Tentunya sekolah sebagai tempat pendidikan formal. Nah, maka